Seperti gini, hal-hal yang sering terjadi ketika orang makan karbohidrat tinggi, kemudian ngantuk, itu salah satu gejala orang punya masalah gula darah. Jadi pola hidup itu bukan cuma pola makan ya, meskipun itu salah satu yang paling besar kontribusinya. Jadi kalau orang itu sudah mengalami yang namanya resistensi insulin, ketika mereka makan banyak, tubuhnya akan cenderung memberikan sinyal ngantuk. Terutama untuk anak-anak muda ya, saya selalu bilang jangan terlalu pede. Berat badan yang ideal, bentuk badan yang bagus, itu tidak menjamin kita sehat. Gitu itu. Actually gini, not about the cholesterol ya Sandra, but Oh about begitu. the carbohydrates. Oke. Ya, biasanya kalau orang habis sarapan ya, Heeh. sarapan yang paling sering apa? Roti ya, Susu. kemudian susu, sereal gitu kan. Nah, kalau kita habis makan makanan yang tinggi karbohidrat seperti itu, kemudian ngantuk, it's very very common. Oke, itu berarti Ya, nggak apa-apa. bukan nggak apa-apa. Oh, tapi Itu common adalah salah aja. satu iya, Oh, oke, common oke. itu dalam arti gini, hal-hal yang sering terjadi ketika orang makan karbohidrat tinggi kemudian ngantuk, itu salah satu gejala orang punya masalah gula darah. Oh, malah ada. Ya, common itu maksudnya banyak sering terjadi gitu dan Iya, orang iya, iya. menganggapnya itu hal yang lumrah kan. Ya, Benar. jadi mengantuk setelah makan itu tidak normal. Nggak normal berarti, Dok. Common itu adalah Semakan common. siang ngantuk, Dok. Makan Common malam itu ngantuk. common thought maksudnya. Iya, iya, Ya, iya, ngerti. what I say by common itu common thought gitu. Which means sebetulnya itu nggak normal gitu. Astaga. Karena supposed to be ketika kita makan kita nggak ngantuk harusnya. Harus makin berenergi ya. Iya dong. Iya kan? Kan nggak mungkin kalau kita makan terus kita makin ngantuk, berarti kan tubuhnya kan capek, kelelahan. Itu karena apa, Dok? Apakah karena maksudnya makanannya salah nih? Hmm. Karena karbohidrat yang terlalu banyak atau karena nggak seimbang atau apa? Gini, karbohidrat terlalu banyak kalau orangnya itu masih dalam kondisi yang oke harusnya nggak apa-apa, nggak ngantuk. Ya, yang sering terjadi adalah apa? Karena orang itu mengalami suatu simptom, ya suatu gejala yang namanya adalah resistensi insulin. Resistensi Nah, insulin. jadi Itu apa, Dok? resistensi insulin itu salah satu kalau kita katakan metabolic syndrome, sindrom metabolik. Iya. Ya, yang dimana tubuh kita itu sudah lelah terhadap spike atau lonjakan insulin yang terus-menerus. Oke. Ya, nah itu diakibatkan karena apa? Karena pola hidupnya yang nggak benar. Ya, jadi pola hidup itu bukan cuma pola makan ya, meskipun itu salah satu yang paling besar kontribusinya. Itu. Jadi kalau orang itu sudah mengalami yang namanya resistensi insulin, ketika mereka makan banyak, tubuhnya akan cenderung memberikan sinyal ngantuk. Dan itu dipengaruhi sama misalnya kurang olahraga pun bisa Salah jadi kayak satunya, gitu. iya tadi kan saya Tidur bilang kurang. jadi Ya mungkin itu terutama juga dari sih. kualitas tidur yang kurang baik, Iya, iya, iya. bukan Tapi iya durasi kerasa aja sih, Dok. ya, Iya, tapi iya. kualitas tidurnya. Iya benar-benar, Dok. Apalagi maksudnya kayak aku juga kan sering begadang ya. Tapi emang kerasa banget, Dok. Misal makan siang itu kan apalagi kalau di kantor ya. Habis makan siang ngantuk. Jadi aku pikir ya apa ya, apa karena Tahu istilahnya nggak, Sandra? Apa tuh? Food coma. Oh iya, food coma, tahu. Oh, jadi food coma itu beneran ya? That's not good. That's one of symptom, ya salah satu gejala yang menunjukkan adanya resistensi insulin Resistensi adalah food insulin coma. tadi ya? Karena kebanyakan, Dok, misalnya video-video food coma maksudnya di sosial media itu kan karena mereka emang banyak makan, misalnya habis makan AIC gitu kan. Jadi abis makan jadi food coma. Jadi aku pikir karena kebanyakan tuh yang dimakan ternyata. Tapi bagi sebagian orang makanan kecil pun bisa bikin food coma Bisa, ya. yes, Oh, dan itulah tadi resistensi insulin ya, namanya. betul. Oh no. Kondisinya namanya metabolic syndrome-nya, namanya adalah resistensi insulin. Itu adalah akar masalah diabetes tipe 2. Oh no, iya ya. Tapi berarti cara benerinnya gimana, Dok? Cara benerinya, penyakit yang terjadi karena pola hidup diperbaiki dengan pola hidup. Oke. Ya, itu kuncinya. Karena kalau kita memperbaiki dengan obat-obatan, akibatnya apa? Tidak bisa menyelesaikan akar masalahnya. Gitu ya. Ya, karena obat itu dia meredakan gejala sifatnya. Ya, pada umumnya ya, sifatnya meredakan gejala. Bukan Jadi kalau menyembuhkan. gula darahnya bisa turun, belum tentu akar masalahnya terkoreksi. Oh. Itu saya selalu bilang ya sama pasien-pasien saya yang diabetes gitu. Ketika dikasih obat, betul gula darahnya turun, HbA1c-nya turun, tapi akar masalahnya tidak selesai karena resistensi insulinnya tidak terkoreksi. Oke.
Jadi untuk mengetahui kan maksudnya pola hidup itu tadi ada 3 itu ya yang harus Ya. berbagi, pola makan, olahraga tadi ada 4. Nah, berarti kita harus konsul dulu dong, Dok. Apa sebenarnya kita bisa melakukan apa ya, self diagnose gitu nggak? Kalau self diagnose ya nggak bisa ya, karena kan ya kalau Bukan self diagnose lah ya. Apa maksudnya kita screening. Iya, Ya, nge-screening diri screening sendiri bisa. Ya, kalau self diagnose jangan ya. Iya, bukan ya, Iya, salah bukan ya. Jadi screening itu Takut bisa salah. gitu. Jadi screening itu paling mudah adalah dengan kita melakukan lab test. Ya, blood work atau blood test Itu akan kelihatan, pasti akan kelihatan. Tergantung apa yang dicek. Ya, kalau yang kita cek terlalu basic biasanya masih belum kelihatan. Nah, Terlalu biasanya basic itu apa yang biasanya dicek, basic Dok? biasanya gini ya, gula darah puasa, gula iya, darah 2 jam PP, kolesterol total, asam urat. Itu yang biasa di itu MCU kan? Iya, itu kan very basic ya. Nah, biasanya untuk screening awal saya akan sarankan pasien untuk cek beberapa yang sedikit lebih dalam. Gitu. Contohnya? Jadi inflammatory markernya, marker peradangannya. Jadi penanda radang salah satunya LED ya, laju endap darah atau bahasa Inggrisnya ESR. Gitu. Nah, jadi depends di mana ceknya. Kalau di Indo biasanya namanya LED. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya akan cek yang namanya insulin puasa. Ya, bukan gula darah puasa tapi beda lagi? beda. Oke, Ya. oke. Kalau insulin itu hormonnya. Kalau gula darah itu kan adalah kita ujungnya apa? Gitu ya, jadi ujung dari kita cek insulin, kalau insulinnya udah nggak bekerja dengan baik, udah resisten atau sudah berkurang kinerjanya pankreasnya, akhirnya apa, gula darahnya akan tinggi Oh gitu. gitu. Karena insulin itu satu-satunya hormon yang bisa menekan gula darah kita. Oke, jadi itu harus dicek ya. Hmm. Oke, berarti Gitu berarti ya, beda dan ada ya, beberapa dicek ya. pemeriksaan yang lain yang biasanya akan saya berikan surat pengantar untuk cek di lab gitu. Dan berarti saatnya kita harus ngecek tuh pas kita maksudnya udah aware, oh gue tidur mulu nih kalau misalnya habis makan itu udah bisa ngecek berarti ya? Terutama ya kalau yang sudah mengalami gejala. Saya pun pribadi personal, saya cek lab itu setahun 2 kali. Oh gitu loh. Iya, dengan pola hidup yang seperti Udah, ini. padahal udah ini ya, Iya, maksudnya udah iya. olahraga. Jadi saya selalu bilang gini ya, terutama untuk anak-anak muda ya, saya selalu bilang jangan terlalu pede. Iya ya. Ya, jangan terlalu pede. Berat badan yang ideal, bentuk badan yang bagus itu tidak menjamin kita sehat. Oh, that's right. Itu. Iya, apalagi yang Tidak ideal. Tapi Loh, Dok, iya kan? Iya benar. Gitu, ya. Yang ideal aja belum tentu gitu. Iya, iya. Tapi tendensinya ya dok, maksudnya aku kan punya orang tua yang tinggal juga ya. Iya. Mereka tuh nggak mau MCU karena katanya nanti takut ada penyakit-penyakit lain yang muncul. Betul. Terus kayak mungkin karena kurangnya awareness ya, itu dibikin-bikin sama dokter itu. Paham. Saya Betul nggak ya? paham karena saya juga banyak menemui pasien yang seperti itu. Iya. Ya. Well again, tadi kan saya bilang keseimbangannya manusia itu adalah body, mind, and soul. Iya. Ya kan? Artinya apa? Untuk kita bisa menerima sesuatu, kita perlu suatu jiwa yang kuat. Ya kan, kita perlu punya spirit yang kuat. Ya, kalau kita udah tidak punya pikiran yang jernih, Sehat. ya kita punya spiritnya juga kurang kuat, otomatis juga kita akan berpengaruh terhadap hal yang lain. Oh. Iya kan, gitu. Setuju. Makanya, tapi saya personal, ya saya akan menganjurkan lebih baik tahu daripada kita tidak tahu. Itu ya, dengar ya bapak-bapak ya. Lebih Bapak saya baik, biar bapak saya betul, dengar betul, nih. betul. Lebih baik kita tahu gitu. Karena gini, kalau orang tahu itu, ya kalau kita bisa memanage dengan baik ya stress level kita. Nah, again tadi kan syaratnya ada 3 ya, body, mind, and soul gitu. Ya. Kalau kita udah beresin mind kita beresin soul kita, nah akan lebih baik kalau kita tahu. Iya. Nah, tapi kalau mind and soul-nya belum beres, nah ini beda cerita. Iya kan? Gitu. Tapi kan bagaimanapun anyway suatu saat kan kita juga akan tahu. Kalau dari cara memasak dok, maksudnya kan ya aku kan karena perempuan, misalnya masak kan ada banyak yang sekarang wajan yang begini, wajan yang begini. Nah itu juga ini nggak, maksudnya is it microplastic juga? Oh enggak, kalau wajan Suaranya? beda ya. Karena kan biasanya kalau kita masak, terus ada yang, ya misalnya wajan yang nggak bagus tuh akan ada yang lengket gitu loh ke makanan. Salah satu yang paling sering ya, yang orang berpikir itu bagus adalah teflon. Tapi sebenarnya enggak dok. gitu. Teflon itu anti lengket gitu dan lain-lain. That's not good. Ya. Oh iya? Ya, so Kenapa? there are many studies yang sudah dalam arti dipublish ya yang namanya teflon itu residunya juga nggak baik. Wah. Gitu. Padahal ya. kesayangan ibu-ibu loh itu. Ya, iya. Jadi teflon itu kalau masih awal nggak ada masalah ya, tapi kalau kita pakai jangka panjang ya
kan ada yang mengelupas ya, Iya, bagian iya, yang mengelupas iya, ya. Nah itu dia residunya nggak baik, Waduh. juga bisa menyebabkan masalah neurologis juga, masalah syaraf juga. Terus masa pakai apa Gitu. dong, Dok? Banyak macam-macam ya. Yang orang paling cast iron ya, itu yang salah satu Cast yang iron cast ya, iron ya, cast iron, kemudian stainless steel, seramik itu. Nah, marble itu. Itu Nah, masih banyak aman bagus ya? kok. Bagus itu oke gitu. Jadi jangan pakai yang kita pakai yang teflon kayak gitu meskipun Nggak dalam ya, arti malah anti tidak. lengket tapi ya residunya yang nggak baik. Oh, oke. Ini one last question deh, Dok, tapi dari ini ya. Dari netizen. teman-teman aku. Dari netizen. Katanya gini, Dok. Dok, aku mau mulai berhenti untuk makan dessert dan yang manis-manis. Nah, penggantinya enaknya apa ya, Dok? Oke, jadi ini very good question, ya, very good question. Karena Keren gini, lu. ketika orang itu jujur, ya kita cari solusinya lebih gampang, Iya. ya. Karena banyak orang yang pembenarannya gini, oh saya makan gula karena saya butuh energi, Iya. ya, Banyak yang kayak gitu. Karena mereka berpikir bahwa sumber energi itu hanya dari Gula. Ya, kita konsumsi protein, kita konsumsi lemak, itu semuanya juga sumber energi. Ya, jadi artinya untuk mendapatkan energi tidak harus dari gula. Ya, nah beda halnya dengan orang-orang yang sweet tooth. Ya, Iya, sweet aku tooth, termasuk ya, tuh. sweet tooth atau orang yang memang dalam Es arti krim craving dessert. for sugar. Nah, itu another level ya. Kalau udah craving for sugar, biasanya itu kita udah punya problem. Kita punya metabolisme gitu. Oh, gitu, Dok. Ya, jadi salah satu metabolic syndrome ya salah satunya indikatornya adalah kita sugar craving. Oh, oke. Gitu. Nah, again kalau kita punya tendensi suka makanan-makanan yang manis, saya pun demikian. Iya ya. Ya. Nah, saya jujur li ya kalau bahasa saya jujur li, ya. Saya itu lebih suka makanan-makanan yang manis, masakan gitu ya. Jadi masakan-masakan Jawa Tengah gitu saya demen. Kan katanya Gitu. bikin mood happy juga, Dok, bener gak sih? Nah, itu kalau itu fast dopamin. Ya, itu istilahnya fast dopamin. dopamin. Ya, jadi manusia itu saya selesaikan dulu ya Boleh, untuk boleh, yang boleh. sugar tadi ya. Gini, sugar atau itu kan seringkali tujuannya adalah memberikan rasa manis. Bukan yang kita perlukan sugar itu bukan nutrisinya, karena tidak ada manfaat kesehatannya sebetulnya. Oh, gitu. Ya, kalau kita bilang sugar yang ini ya, bukan glukos ya. Iya, sugar sugar. yang kita bilang dari makanan ya, itu kita there is no benefit Oh iya? selain memberikan rasa happy ya. Oke. Iya, tapi Iya, kalau happy, secara nutrisi ya kesehatan dia tidak memberikan manfaat kesehatan sebetulnya. I see. Gitu. Karena apapun di dalam tubuh kita bisa diubah menjadi glukosa. Nah, tapi kalau kita suka rasa manis berarti yang kita butuhkan kan rasanya. Sandra, ya kan? Nah, saya selalu berikan ada 3 pemanis alami yang saya sarankan. Yes. Apa tuh? Ya, yang pertama adalah stevia, ya. Yang Gula. kedua adalah monk fruit, Mangrove? ya. Yang ketiga adalah erythritol. Nah, itu apa, Dok? Ya, nah, oke, stevia itu basicnya daun. Iya, daun stevia Gula gitu. kalau sekarang kan ada gula stevia. Pemanis. Iya, jangan saya biasanya tidak menyebutnya gula, tapi Oh, pemanis. pemanis, Ya, gitu oke. karena itu bukan gula sebetulnya. Oke, Nah, oke. pemanis alami. Nah, pemanis itu kita bagi 2 ya. Ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Buatan. Ya, jadi kalau stevia itu pemanis alami, bukan pemanis buatan. Stevia, Gitu. Ya, oke. stevia yang tidak dicampur dengan yang lain ya. Gitu. Teh Yang kedua, campur stevia enggak ya berarti? Sorry? Teh campur stevia enggak berarti? Bukan, ya? bukan. Maksud saya gini, yang tidak dicampur dengan bahan lain itu tidak Oh, dicampur dengan ya. pemanis lain. Iya, ngerti. Kadang Yang ada alami stevia banget. yang dicampur sama sukralose. Iya, ada stevia yang dicampur sama aspartam misalnya gitu. Nah, itu kan dia kan tidak pure stevia. Oke, harus Gitu. pure ya berarti ya. Betul, Oke, betul. Jadi satu tidak dicampur stevia. dengan pemanis yang lain gitu. Nah, jadi pertama stevia ya, yang pure. Kemudian yang kedua adalah tadi saya bilang monk fruit. Gitu. Monk fruit itu kalau orang Chinese mereka ngertinya selama ini lohanko. Ya, Tahu, lohanko gitu. Nah, lohanko atau kita bahasa Inggrisnya monk fruit itu buah sebetulnya. Jadi buahnya tuh modelnya gini, bulat-bulat gitu. Ya, bulat-bulat. Nah, itu kalau direbus, Sandra rasanya manis. Iya, ya buat tenggorokan biasanya tuh. Betul, betul. Nah, jadi zat aktifnya kita bilang namanya mugrosides. Ya, kalau stevia tadi zat aktifnya namanya steviol glycoside. Gitu. Nah, itu yang memberikan rasa manis. Oke. Jadi itu bukan glukos, bukan fruktos. Oke. Itu, ya. Nah, kalau yang ketiga tadi saya bilang itu namanya erythritol. Yes. Nah, erythritol itu adalah salah satu sugar alkohol.
Wah, apa tuh? Ya, gula alkohol. Tapi there is no alcohol inside it ya. Ya, ini just the name happy. aja, cuma namanya aja, tapi nggak ada alkoholnya. Oke. Nah, gula alkohol itu yang belakangnya kalau Sandra tahu belakangnya all. Sorbitol, xylitol, maltitol itu. Ya, itu semuanya namanya adalah sugar alcohol. Sugar alcohol Ya, itu ya. but why do I suggest the erythritol? Karena itu yang dia side effect-nya ke kita punya lambung paling kecil. Oh, Nah, jadi kebanyakan masih aman. sugar alkohol itu bikin orang itu bloated, bikin orang gassy, terutama orang-orang yang nggak tahan. Tapi kalau erythritol itu dia side effect-nya paling safe. Oke, jadi mulai sekarang coba cari makanan yang mengandung itu ya, berarti dok. Atau Kalau yang butuh pemanis, kalau butuh pemanis kayak cari gitu ya? yang 3 tadi itu. Ya, stevia, ya monk fruit Monk fruit sama sama erythritol erythritol. itu. Itu salah satu aja dipilih. Oke, dokter one last question. Nih kalau bisa ngasih 3 dietary changes katanya yang bisa ngasih noticeable difference di seseorang, baik itu mood atau misalnya energi, what would it be? Gini, yang pertama pasti kita pilih yang namanya real food. Real food. Ya, real food itu adalah makanan yang kita minim proses. Gitu, bukan nggak selalu tidak diproses ya. Kalau kita bilang tidak diproses kan raw food. Iya. Gitu, raw food. Nah, real food itu bisa kita proses tapi jangan sampai kita melakukan yang namanya ultra proses. Ultra proses itu yang diproses panjang, berlebihan Ya, kemudian ditambahkan bahan-bahan artificial. Oke. Gitu ya. Pemanis, pengempuk, pengenyal, pengawet, perisa buatan, Itulah semua ultra proses ya. penstabil, ya kan? Nah, itu semuanya yang kita katakan adalah ultra proses. Jadi definisinya ultra proses itu bukan dalam arti makanan yang diproses. Ya, tapi makanan yang diproses secara berlebihan, kemudian ditambahkan banyak hal-hal yang chemical artificial. Oke. Gitu. That's what we call ultra process. Ya. Jauhin makanan yang ultra proses itu paling penting, terutama untuk Gen Z, milenial, ya, karena itu yang paling banyak, paling simple, orang carinya paling cepat, paling instan, ya kan? Kan ini kan generasi yang pengennya cepet. Betul. Ya, turun berat badan pengen cepat, naik berat badan pengen cepat, ya kan? Semua Gitu, cepat. semuanya pengen cepat, gitu. Nah, jadi hindarin yang ultra proses. That's the most important one. Oke. Ya. Ya. Yang kedua, ya, kita mesti jujur dengan diri sendiri. Oke. Ya, seperti tadi, kalau kita butuh rasa manis, ya, yang kita cari adalah memberikan rasa manis, tapi yang tidak membahayakan kesehatan kita. Ya, karena Healthy banyak way, orang yang dalam arti sebetulnya butuh manis, tapi mereka bilangnya dalam arti untuk kesehatan. Kemudian yang dicari apa? Madu. Ya, digantikan dengan madu, digantikan dengan gula aren dan lain-lain. Ya, nah, kalau kita menggantikan hal-hal seperti itu, ya kita butuh rasa yang enak. Kemudian kita kasih MSG, gitu, ya kan? Kemudian kita cari pembenaran MSG nggak apa-apa. Ya, Gitu. banyak tuh, banyak Ya kan? videonya. Nah, makanya kita perlu jujur dengan diri sendiri, gitu. Nah, karena apa? Gini, saya tidak mengatakan bahwa gula itu adalah sumber segala masalah. Oke. Ya, karena kan banyak bilang, oh, Anda bilang gula itu sumber segala masalah. Tapi bukan gulanya sumber segala masalah. Karena banyak orang yang tidak tahu kebutuhannya mereka berapa. Ya, terutama adalah kebutuhan karbohidrat. Iya. Ya, karena gula itu pasti karbohidrat. Tapi karbohidrat belum tentu gula. Ya, nah, kalau orang itu, ada orang konsumsi gula nggak apa-apa kok dok. Iya, karena mungkin dalam arti mereka asupan karbohidratnya tidak terlalu tinggi secara overall. Iya. Ya, tapi kalau asupan karbohidratmu sudah tinggi, kemudian kamu konsumsi gula lagi, nah itu yang kita katakan berlebihan. Oke. Nah, jadi jangan menggunakan, bolehlah dok asal tidak berlebihan. Nah, gitu. Nah, itu kan yang paling sering menjadikan pembenaran. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi jangan mengatakan tidak berlebihan kalau kamu nggak tahu berapa kebutuhannya. Kebutuhanmu, ya. Oke. Gitu, ya. And last one, ya, yang paling simple, ya, saya minta hindarin makanan yang deep frying. Itulah yang susah. Betul. Iya. Ya, hindarin makanan yang deep frying. Jadi mau gorengnya pakai minyak sebaik apapun, saya tidak sarankan. Oke. Itu, ya, karena makanan yang deep frying itu pasti akan mengalami yang namanya oksidasi. Oksidasi itu bikin peradangan. Nanti kalau peradangan, kolesterolnya tinggi, kamu bingung cari obat kolesterol. Betul. Jadi itu ya di take notes ya 3 yang tadi Yes. bisa dikonsumsi lah ya untuk tubuh lebih sehat. Ya. Oke, Dokter Hans, terima kasih banyak Thank Dokter you, Hans sharing Sandra. ilmunya luar biasa. Yeah. Semoga abis ini berarti balik ke Surabaya, Dok?
Belum, besok. Belum ya? Baru Iya, besok soalnya ya? besok lusa saya ada seminar di Surabaya. Oh, oke. Safe flight back to Surabaya. Thank Semoga you. segala urusannya juga diperlancar, Iya, dipermudah good ya. luck buat Sandra buat perubahan pola hidupnya. Oh ya, amin, amin. Terima kasih juga teman-teman yang Thank udah you. nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. See you.